Teman-teman, mari sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Engkau beri hari ini, Tuhan. Tuhan, tolong berkati semua yang akan mempresentasikan ekspo hasil belajarnya hari ini, Tuhan. Tolong berkati mereka supaya mereka dapat mempresentasikannya dengan baik. Dan tolong berkati acara ekspo hasil belajar kali ini supaya acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Melvin telah memimpin doa. Silakan Pak Agung yang akan. Terima kasih, bagus. Selamat pagi semuanya. Mana suaranya nih? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Oke, di pagi yang cerah ini ya, saya kedatangan. Saya pakai seragam dulu ya. Oh ya, silakan. Kedatangan tamu spesial ya teman-teman. Ini ada 4 orang hadir di sini. Terima kasih sekali. Yang ingin saya sampaikan adalah hari ini adalah Expo SBK, di mana beberapa temanmu akan menunjukkan karya-karya mereka. Seperti yang selalu saya katakan ya, sebuah karya seni itu selalu bersifat subjektif sekali. Apapun karya mereka, apapun karya kalian, pasti ada kesan tersendiri ya bagi seorang penciptanya, terutama kalian sebagai kreatornya. Jadi nanti saya minta tolong apresiasilah karya temanmu itu, tanyakan apapun yang kalian ingin tahu dari mereka, sehingga mereka akan merasa lebih, wah ternyata karya saya dihargai sekali sama teman-teman nih, banyak yang penasaran. Ada satu pertanyaan yang tidak saya sertakan di dalam PowerPoint, yaitu makna dari karya itu, lebih detailnya seperti apa. Silakan nanti kalian boleh bertanya kepada teman-teman kalian, dan bagi orang tua yang sudah hadir, terima kasih sekali. Di pelajaran SBK ini nyaris saya pendampingannya hanya melalui virtual, tidak ada yang langsung ke sekolah dan membantu melukis. Nah, sebagian anak membuktikan bahwa mereka mampu membuat karya dengan idealisme masing-masing. Ini banyak sekali karya-karya yang sangat berkesan bagi saya. Terlepas dari yang presentasi hari ini, beberapa karya yang cukup saya apresiasi ya. Misalnya ada punyanya Melvin, Kevin, Nadine, dan yang lainnya juga masih banyak lagi, Bilkis juga. Oke, itu aja. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati untuk kita semua. Silakan, Gus. Terima kasih Pak atas kata-kata. Jadi saya akan menjelaskan apa itu Expo. Expo adalah hasil belajar siswa dalam suatu mata pelajaran atau pengganti PTS, berupa penampilan siswa yang akan mempresentasikan hasil belajar yang sudah siswa buat atau siswa hasilkan. Jadi langsung saja saya akan bacakan siswa yang akan presentasi Expo seni hari ini. Yang pertama, Daryl Safiarde. Kedua, Jessica Indri Atmoko. Ketiga, Rena Olivera. Keempat, Samuel Makario Lubis. Kelima, Valencio Cavinio. Oke, silakan Daryl Safiarde presentasi hasil karya seninya. Sudah siap? Ya. Oke, silakan. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan teman-teman yang saya sayangi dan hormati. Nama saya adalah Safiardai dari kelas 9A, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang karya lukisan yang baru-baru ini saya buat. Jadi nama lukisan yang saya buat ini namanya Night Mountains. Kenapa namanya begitu? Karena ini kan kayak membuat siluet gunung di malam hari gitu. Jadi namanya Night Mountains. Alasan dan inspirasi. Jadi alasan saya melukis lukisan ini adalah karena mudah mengkombinasi warna satu dengan warna lainnya dan terlihat simpel untuk dibuat.
inspirasi saya membuat lukisan ini adalah belakangan ini saya banyak menonton video orang mendaki gunung yang kelihatannya menarik dan seru. Maka dari itu saya terinspirasi untuk melukis gunung. Tantangan dan kesalahan. Jadi karena ini baru pengalaman pertama kali saya melukis, jadi mungkin saya melakukan banyak kesalahan. Yang pertama, menyapu kuas terlalu kasar. Mungkin dari yang kalian semua tahu, orang kalau melukis itu kan kuasnya mesti yang halus gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan kuas terlalu kasar yang mengakibatkan kuasnya itu rontok bulunya. Yang kedua, nggak bikin sketsa bulan. Jadi bulannya di sini tuh kelihatannya kayak mencong gitu kan ya. Menggunakan terlalu banyak cat. Jadi di sini saya menggunakan terlalu banyak cat warna hitam dan biru sebagai backgroundnya. Alhasil warna hitam dan birunya jadi boros banget. Splatter yang terlalu banyak di satu sisi. Jadi splatter itu kan adalah suatu teknik dalam melukis dengan cara memercikan cat ke kanvas. Jadi saya menggunakan splatter yang terlalu banyak di sisi ini, tapi di sisi ini sedikit. Oke, selanjutnya bahan-bahan, waktu, dan aliran. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan dalam melukis ini ada kuas, cat akrilik, air, dan kanvas. Waktu yang saya butuhkan hanya membutuhkan waktu 4 jam, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Aliran yang saya gunakan adalah aliran naturalisme. Jadi aliran naturalisme ini adalah aliran dalam melukis yang menggambarkan suasana alam. Kesimpulan, jadi saya cukup suka melukis karena dengan adanya praktik ini saya bisa mencoba hal baru yang menarik bagi saya. Saya akan mencoba mengembangkan skill melukis dan mendalami dunia lukis. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Daryl Safir telah mempresentasikan hasil karyanya. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan, siapa yang ingin bertanya kepada Daryl? Sepertinya saya ada pertanyaan ini di pikiran saya. Ini tadi katanya itu kan itu gambar siluet gunung kan? Iya bukan? Iya. Mengapa namanya Night Mountain bukan Mountain Silhouette? Kan kalau Mountain Silhouette ya itu siluet gunung ya. Mountain Kalau Silhouette siluet ya. gunung kan cuma siluetnya doang. Kalau night mountain kan jadi malam-malam gitu. Jadi mungkin kalau siluet mountain tuh kurang cocok. Oh, oke. Terima kasih. Saya mau nanya. Ya. Jadi itu tuh siluet kan. Nah, berarti tadi namanya apa? Mountain apa namanya? Night Mountains. Mad Mountains. Nah, kalau siluet itu ngelukis siluet itu susahnya tuh di mana aja sih? Bisa diulangi kenapa? Kalau ngelukis siluet itu susahnya di mana aja sih? Suaranya putus suaranya nggak kedengeran. Kalau ngelukis siluet gitu ya, itu tuh kesusahannya gimana aja sih? Susahnya di mana aja? Susahnya itu ada di pas lagi nyampurin warna. Jadi di sini kan warna hitam, di sini ada warna birunya. Nah itu nyampurinnya susah banget. Jadi mesti di kuas itu digoyang-goyangin, banyak banget digoyang-goyanginnya dan kadang juga nggak cocok. Oh gitu. Oke, makasih buat jawabannya. Halo, selamat pagi orang tua dari Daryl Safir. Boleh memberikan tanggapannya mengenai hasil karya Daryl? Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, teman-teman Daryl. Maaf saya lagi sambil sepedahan, lagi olahraga, tapi saya dengerin semuanya Daryl dengan jelas. Tanggapan saya itu penjelasan Daryl cukup jelas ya, kayaknya saya sebagai orang tua aja yang nggak begitu mengerti jadi ngerti gitu loh gimana
melukis, terus kuasnya, terus kita mesti punya inspirasi seperti itu ya. Banyak sebetulnya saya nggak pernah melukis juga kayak Darel. Nah, Darel juga baru pertama kali ngelukis. Dari TK sampai SD itu kalau ngegambar sebenarnya Darel kurang bagus ya. Cuman saya kaget aja lukisan dia seperti hidup lah ya, maksudnya jelas gitu. Cukup bangga sih dan terima kasih kepada guru-guru ya yang udah memberikan membimbing anak saya dan memberi kesempatan ya biar dia bisa melukis, berpresentasi seperti sekarang. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Mamanya Darel telah memberikan tanggapan dan komentarnya. Darel, bolehkah saya bertanya? Iya, boleh Gus. Apa makna dari karya lukis yang Anda buat? Jadi maknanya tuh ini kan gunungnya terang gitu ya. Terus ini kan dipakai backgroundnya yang gelap. Jadi mungkin maknanya tuh jadilah terang di antara yang gelap gitu. Waduh, mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Silakan Pak Agung memberikan tanggapan mengenai hasil karya dari Darel. Oke, tepuk tangan dong buat Darel dong. Bagi saya selalu senang ketika anak mencoba hal baru ya. Hanya hampir semua anak SMP angkatan ini baru pertama melukis deh, nggak cuma XD ini. Dan dari hasilnya kemarin saya cek di luar dugaan saya sih, mungkin juga terima kasih Ibu sudah hadir di sini, mamanya Darel. Hampir semua karya itu menurut saya benar-benar idealisnya anak-anak, di mana mereka itu pengalaman pertama mereka melukis dan nyaris menurut saya ini kayak sudah lama bisanya gitu. Permainan warnanya juga sudah dapat. Mungkin tadi saya sedikit menjawab ya, siluet sama apa. Ini kan memang bukan siluet. Siluet itu kan hanya permainan dua warna biasanya. Dan objek utamanya hanya menggunakan warna gelap saja. Tapi kalau ini memang judulnya sesuai ya, malam hari di pegunungan gitu. Dan suasana yang diinginkan daerah seperti itu. Nah, ini lebih cenderung ke tadi saya sampaikan naturalis sekali dan idealisnya daerah. Ini sebuah pencapaian luar biasa. Dan saya cukup senang ya, ibunya juga menyampaikan FG kalau gambar juga kurang bagus dulunya setahunya ibu. Ternyata lukisannya ya seperti yang kita lihat, ternyata bagus ya, menurut saya bagus. Karena basicnya saya tidak memberikan terlalu dalam itu ya Bu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Tapi mereka bisa menuangkan karya mereka secara keinginan mereka sendiri, karena saya benar-benar memberikan kebebasan, karena saya sadari pendampingan saya tidak bisa maksimal. Dalam arti kalau di sekolah kan saya bisa benar-benar mendampingi gimana sih coretannya gimana, kayak menggunakan kuas itu kan memang tidak boleh terlalu ditekan, catnya tidak boleh terlalu kering, karena nanti kalau terlalu kering dan ditekan dia akan rontok. Ini terjadi di beberapa anak kayak Sinsin juga cerita ke saya kayak gitu. Nah, kendala-kendala itu terjadi kalau di sekolah mungkin bisa saya kurangi resiko terjadi peristiwa itu, tapi kalau di rumah ya itu pasti akan terjadi kejadian kuasnya rontok di mana-mana, warnanya salah nyampur dan lain-lain. Ini bagi saya sudah sangat cukup. Tolong nanti bisa dibingkai atau disimpan di mana gitu SD ya, karena ini kan karya pertama ya. Bagi saya karya pertama itu sebagai motivasi bahwa nanti bikin lebih bagus dan seterusnya. Itu kalau dari saya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. SD juga terima kasih sudah membuat karya yang membuat saya mulai sadar ternyata potensi anak-anak itu sangat luar biasa. Gitu. Thank you, Gus. Oke, terima kasih Pak Agung atas tanggapannya. Terima kasih juga kembali kepada Darel sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke serta kedua yang akan presentasi, yaitu Jessica Indriatmoko. Apakah sudah siap? Siap. Silakan langsung presentasi.
Selamat pagi guru-guru, lalu murid-murid. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang laporan